Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari moderator saya sendiri, Nur Hidayati. Kemudian presentator ada Desti Nangsangsari dan Nurlaili Afridayanti. Kemudian notulen ada Delina Sari. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pembuatan simplisia dari tanaman ciplukan yang akan dipresentasikan oleh Desti Nangsangsari. Nama tanaman cimplukan, nama Latin Physalis angulata. Nama lokal cemplukan bahasa Jawa, Cecender Sunda. Nama simplisia Physalis minima herba. Karakteristik morfologi tanaman. Akar cimplukan tunggang dan serabut mempunyai bentuk batang tegak terbentuk bulat. Batang terbagi dua jenis, yaitu dengan batang utama dan batang sekunder. Daun cimplukan adalah daun tunggal yang bertangkai. Ya, helaian daun berbentuk bulat, oval, dan tepi daunnya bergerigi. Bunganya terletak di ujung tangkai atau ketiak batang. Buah cimplukan memiliki bentuk bulat kecil dengan warna hijau hingga kekuningan. Buah cimplukan juga memiliki pembungkus untuk melindungi buah. Pembungkus ini berbentuk kelompak seperti balon dan 5 lobus. Tanda jika buah telah matang yaitu pembungkus dari warna hijau berubah. Kandungan kimia tanaman. Detail komposisi senyawa tanaman cimplukan pada beberapa bagian tanaman antara lain herba, yaitu visalin B, visalin D, visalin F, vitangolain A, pada bijinya 2-25% protein, 15-40% minyak lemak dengan komponen utama asam palmitra dan asam stearat. Bagian akar yaitu alkaloid, daunnya glikosida flavonoid atau luteolin, tunasnya flavonoid dan sapa. Manfaat tanaman. Manfaat dapat digunakan di masyarakat, yaitu akar tumbuhan dicimplukan pada umumnya digunakan sebagai obat cacing dan penurun demam. Daunnya digunakan untuk penyembuhan patah tulang, busung air, bisul, borok, penguat jantung, keseleo, nyeri perut, dan kencing nanah. Buah cimplukan sendiri sering dimakan untuk mengobati epilepsi, tidak dapat kencing, dan penyakit kuning. Sehingga dari penelitian yang telah dilakukan baik secara in vitro maupun in vivo dapat diinformasikan bahwa cimplukan memiliki aktivitas sebagai antihiperglikemi, antibakteri, antivirus, imunostimulan, dan imunosupresan atau imunodulator. Tahap dan cara pembuatan. Yang pertama itu pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku cimplukan dilakukan di Desa Karangsari, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. Berikut adalah data pengambilan bahan tanaman cimplukan. Yang kedua itu sortasi basah. Sortasi basah dilakukan dengan cara memisahkan bahan dari kerikil, tanah, rumput, atau bagian tanaman yang telah rusak. Tahap ketiga yaitu pencucian. Pencucian dilakukan di bawah air mengalir agar bahan simplisia bersih dari sisa patogen maupun kotoran yang tersisa. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nurlaili. Baik, terima kasih. Ini yang keempat, perajangan atau pencacahan. Perajangan dilakukan dengan
gunting bagian daun, bunga, dan buah yang ada, kemudian batang dan akar dirajang menggunakan pisau agar mempermudah proses pengeringan. Yang kelima, pengeringan. Pengeringan bahan simplisia menggunakan sinar matahari dengan tempat pengeringan ditutup dengan kain berwarna gelap. Pengeringan sendiri bertujuan agar simplisia tidak mudah rusak. Yang keenam, sortasi kering. Sortasi kering yaitu memisahkan simplisia yang rusak akibat proses pengeringan. Bisa dilihat dari gambar yang ada. Yang ketujuh, pengempakan dan penyimpanan. Pengempakan dan penyimpanan dilakukan agar simplisia tidak mudah rusak, sehingga harus disimpan di tempat yang kering, tidak lembab, dan terhindar dari matahari langsung. Ini ada contoh simplisia sebelum dikemas dan simplisia yang sudah dikemas. Terima kasih, kami akhiri. Saya kembalikan kepada moderator. Berikut presentasi dari kelompok 9. Kita buka 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk teman-teman kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak, saya Nurita dari kelompok 9 izin bertanya. Ya, gimana? Ada nggak sih efek samping kalau makan buah ciplukan berlebihan itu, ada nggak sih efek samping gitu? Efek samping dari kelebihan ciplukan ya? Ya, ya. Oke, kita simpan dulu ya pertanyaannya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari pertanyaan Kak Nurita. Efek samping dari mengonsumsi buah ciplukan berlebih yaitu bisa terjadi diare atau sembelit, Kak. Untuk Baik. Kak Nurita, apakah sudah menjawab? Iya, sudah, makasih. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Maaf Kak,
Iya, gimana? Saya izin bertanya dari kelompok 2. Dengan siapa? Saya Jessica dari kelompok 2 izin bertanya mengenai bagaimana cara penggunaan Simplisia Ciplukan. Oke, akan saya jawab pertanyaan dari kelompok 2. Ciplukan dapat direbus bersama air untuk membuat infus. Infus ini dapat diminum sebagai minuman herbal untuk manfaat kesehatan tertentu. Simplisia ciplukan juga dapat diekstraksi dengan menggunakan pelarut tertentu untuk mendapatkan ekstraknya. Ekstrak ini kemudian dapat digunakan dalam bentuk kapsul atau cairan. Lalu beberapa orang yang menggunakan Simplisia ciplukan ini secara langsung dengan mengunyah atau menelan buahnya untuk manfaat kesehatan tertentu. Simplisia ciplukan juga dapat digunakan dalam pembuatan salep atau krim untuk digunakan secara topikal pada kulit. Oke, baik Kak, cukup. Terima kasih ya. Untuk kelompok yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, kami lanjutkan ke kelompok lain. Untuk kelompok 10, kami persilahkan.